Selamat sore teman-teman, kembali lagi di Sidang Munakosa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Negeri Sunan Kudus. Ya, nanti ini diperbaharui ya. Semua perlengkapannya sudah tertata dengan rapi. Oke. Hari ini kita akan berbicara dengan salah satu narasumber yang sangat berkompeten di bidangnya. Tentunya akan membahas hal-hal yang sifatnya lagi hits hari ini, itu tentang psikologi yang dimana pengaruhnya terhadap teknologi sangat banyak sekali. Ya, saya perkenalan dulu, tapi sebelum perkenalan, saya mengingatkan pada teman-teman bahwa kami dari Laboratorium Manajemen Zakat dan Wakaf punya program yaitu sedekah sampah. Jadi nanti teman-teman yang mau sedekah sampah ke kami bisa menghubungi nomor yang ada di deskripsi ya, kita cantumkan, dan teman-teman nanti bisa main-main dengan kami untuk sharing-sharing tentang sampah menjadi berkah. Saya perkenalkan dulu, beliau mempunyai nama Erina Rahmajadi, sarjana psikologi, magister psikologi. Beliau adalah lulusan dari Universitas Muhammadiyah Surakarta. Tapi saya nggak tahu, belum riset beliau. Hobinya apa, terus anunya apa? Keren banget ya, nggak masalah. Oke. Tapi beliau adalah kebetulan satu alma mater dengan saya. Gitu. Selamat sore Bu. Selamat sore Mas Agung. Panggil Mas aja ya? Boleh. Di bawah saya soalnya Mas aja. Saya panggilnya Mbak aja ya. Ya, oke. Karena kita Biar kelihatan so akrab gitu ya. Mbak Rina sehat? Alhamdulillah sehat. Bahagia. Alhamdulillah selamat insyaallah. Beliau seorang dosen di USUD, Ya. prodinya Tasawuf dan psikoterapi. tasawuf dan psikoterapi. Berarti itu berkaitan dengan psikologi yang ada hubungannya dengan Tasawuf ya. Kalau keilmuan di prodi itu secara umum ada dua body of knowledge. Jadi ada tasawufnya sendiri dan juga psikologi. Nah, saya yang bagian di psikologinya. Jadi ilmu untuk memahami manusia dan perilakunya. Nanti baru pendekatan terapinya dengan pendekatan terapi tasawuf itu. Gambaran umum ya tentang prodi TP ya, singkat prodi TP. memahami saya ini nanti ya. Saya mau diraba-raba gimana ya kata tidak? Oke. Tapi sebelum menjawab itu, Mbak Erina asli mana? Wah ini panjang nih kalau ngomongin aslinya ya teman-teman ya. Saya lahir di Merauke. Jadi kalau nyanyi dari Sabang sampai Merauke tuh sampai. Jadi saya lahir di Merauke sampai jadi saya lahir 89, lalu tahun 99 kami hijrah ke Jayapura, masih Papua juga. Lalu itu saya menghabiskan waktu dari SD kelas 6 sampai SMA di Jayapura. 2006 saya kuliah ke Solo. Jadi berapa itu? Saya aslinya mana tuh? Tapi kalau ngomongin asli itu kan berarti lahir, besar, tinggal di situ gitu kan. Ya. Nah, saya lahir sama besarnya tempatnya beda gitu kan. Jadi kalau ditanyain aslinya dari mana, jawabannya saya akan nanya, kamu mau versi panjang atau versi pendek? Kalau versi panjang ya lahir di Papua, besar di Jayapura juga, tapi ketika kuliah saya pindah ke Solo tahun 2006. Berarti ini udah mau 20 tahun di Jawa ya. Cuma orang tua aslinya Boyolali. Boyolalinya mana Mbak? Wah, nih panjang lagi ya. Jangan banyak. Oke, Boyolalinya kalau tidak salah ya, Sidomulyo Ampel. Oh, Ampel. Ampel. Tapi jangan tanya Sidomulyo Ampel Sidomulyo sebelah mana? mana gitu ya. Jadi panjang. Karena saya cuma tahu rumahnya bapak ibu saya aja, selain itu nggak tahu. Oke. Kenapa mau kuliah di Solo? Dan kenapa psikologi? Oke. Pertama mungkin kenapa psikologi dulu ya. Kalau Solo itu karena kebetulan prodinya atau fakultasnya ada di Solo. Jadi tujuan saya sebenarnya bukan di Solonya, tapi prodinya, fakultas psikologinya. Jadi saya mulai tertarik sama psikologi itu dari sekitar SMP. Tapi dulu nggak tahu ini saya tertariknya sama apa. Nanti mungkin ada keterkaitan sama tema kita hari ini ya. Kalau dulu itu, saya ini kan masuknya milenial ya, karena lahirnya 89 gitu. Kalau yang adik-adik nonton mungkin Gen Z atau Gen Alpha mungkin ya, yang masih SMP tuh.
Jadi kalau dulu tuh kan kita informasi tentang universitas, fakultas, atau kita mau kuliah apa tuh ya hanya dari brosur yang dikirimkan ke sekolah, Oke, benar. ya, Benar. TV yang kita tonton, atau majalah yang kita baca. Oke. Dan especially saya di Papua, koneksi internetnya mungkin dulu itu berapa byte per second gitu ya. KP. Bukan KP. MB tapi KB gitu ya. KP harus dipucuk-pucuk. Iya benar, bahkan dulu nggak gitu. Jadi dulu pakainya warnet. Warnetnya tuh satu kota hanya ada satu warnet. Oke. Kalau kita nggak bukan dari keluarga yang memang melek terhadap internet, punya wawasan terhadap itu, ya kita nggak tahu itu. Dan ketika itu saya nggak tahu, saya mau kuliah apa nih jurusannya. Intinya saya suka mempelajari tentang kenapa manusia itu selalu punya dua topeng. Oke. Manusia selalu mempunyai dua topeng ya? Minimal dua topeng. Minimal? Minimal. Aduh. Berarti bisa jadi lebih dari itu. Tergantung peran sosial yang dia miliki. Dulu nggak seakademis ini ya bahasanya. Pokoknya saya pengen tahu kenapa sih dia kalau di sekolah tuh anaknya pinter banget. Tapi ketika di rumah dia jadi melawan sama orang tua. Dia nggak akur sama orang tua, atau sebaliknya. Di rumah dia tampak anak manis, baik-baik saja gitu kan. Tapi begitu sampai sekolah jadi brutal. Iya. Nah, kayak gitu. Dan ketika itu saya termasuk yang kayak gitu. Kalau di sekolah brutal, kalau di rumah, enggak. kebalikan. Bahkan saya punya 3 topeng nih, banyak kan? Banyak sekali Kalau di nih. sekolah jadi anak sekolahan yang kalau kancingnya tuh di kancing sampai atas tuh. Oh iya, culun. Sampai culun. Karena dulu kalau zaman saya kan belum boleh pakai jilbab ya. Oh sorry, kena mic ya. Jadi belum boleh pakai jilbab malahan. Kalau di negeri itu tidak wajib pakai jilbab, dan kami juga nggak ada wawasan untuk harus pakai jilbab gitu ya. Sehingga dulu yang benar-benar culun sampai atas, terus kaos kakinya agak naik, agak mau ke dengkul gitu ya. Benar-benar penampilannya anak baik-baik gitu ya. Anak baik-baik. Di rumah, saya termasuk anak yang jarang di rumah karena lebih suka les di luar dan lain-lain. Orang tua taunya les gitu ya. Les beneran, tapi pulang les saya band-bandan. Anak band ya? Anak band. Jadi kan ada beberapa identitas yang saya miliki. Yang jadi pertanyaan saya adalah kenapa ya kita itu bisa sebalance itu, punya beberapa peran, atau kenapa bisa serebel itu, setrouble itu. Jadi pertanyaan saya mungkin karena dulu saya introvert ya, lebih suka memperhatikan orang sekelilingnya gitu. Dulu introvert yang pengen jadi ekstrovert tapi gagal terus, akhirnya disingkirkan sama teman-teman, kan biasanya gitu ya. Berusaha pede tapi ternyata nggak nyambung sama temennya gitu. Akhirnya lebih banyak memperhatikan. Lalu akhirnya saya tahu kalau itu saya harus belajar psikologi ketika di SMA. Dulu kan ada guru BK ya kalau SMA ya. Nah baru mulai tuh ngobrol sama guru BK, Pak saya sukanya kayak gini, saya harusnya jadi apa? Oh kamu bisa tuh belajar psikologi. Nah dari situ mulai saya ingat tidak ada browsing. HP saya tuh HP Motorola yang cuma buat SMS doang, yang segini tuh ya. Kecil. Dan itu saya dapat dari gaji saya siaran dulu. Saya pernah nyiar mulai dari SMP. Iya radio. Dan itu ngumpul-ngumpul akhirnya dapat tuh si Motorola itu. Akhirnya saya mulai cari buku-buku tentang psikologi. Nah dari situlah akhirnya saya menetapkan hati mau jadi psikologi. Walaupun ada cita-cita yang lain juga. Saya pengen jadi seniman. Tadi kan jadi anak band gitu kan, sukses. Tapi yang istiqomahnya di psikologi. Akhirnya nyari, gagal di SMNPTN. Kalau sekarang apa ya namanya ya? SB. Iya, gitulah ya. Tes nasionalnya gagal. Di waktu itu di Undip sama di Unpad. Di Unpad keterima tapi bukan psikologi dan jalur mandiri, mahal gitu ya. Zaman dulu itu saya sudah berapa ya, sekitar 12 juta. Zaman itu sudah banyak sekali, lumayan gitu kan. Akhirnya ada satu yang saya akhirnya om saya tanya, kamu masih mau psikologi? Mau om. Ya daftar di UMS. UMS itu apa gitu ya. Ada nih, ini psikologinya paling tua di Jawa Tengah. Ya, jadi memang paling tua itu pertama di UMS, yang kedua di Unika, Universitas Katolik tuh. Nah, itu kakak ade itu, kakak ade beda ini aja ya, kiblatnya aja. Gitu akhirnya sampailah saya di Solo karena om saya bilang kamu masih mau psikologi, mau. Di sini ada psikologi, akhirnya saya tes dan bebas tes, masuklah saya di UMS. Panjang banget ya, cuma mau ngomong kenapa ke Solo ya. Tapi kan berarti memang
karena anak ini kok begini, kok teman saya begini, kok saya begini, akhirnya benar-benar hatinya ke psikologi. Iya. Akhirnya S1 psikologi di Psikologi, UMS, S2-nya juga psikologi, tapi yang sains ya, nggak yang psikolog atau profesi. Karena ada dua ya, praktisi sama akademisi. Yes, saya ngambil akademisi. Karena di perjalanan ketika S1, akhirnya saya tahu bahwa saya lebih suka riset, lebih suka ke lapangan dibandingkan face to face dengan klien. Ternyata jiwa saya itu lebih ke jiwa outdoor daripada indoor gitu ya. Akhirnya saya memilih untuk sains, ternyata saya lebih suka membaca, terus lapangan, membaca lagi lapangan dibandingkan harus case by case dengan klien. Setelah tahu psikologi secara mendalam, ilmunya ini, teorinya seperti ini, bahkan sudah menjadi master. Alhamdulillah. Akhirnya yang saya inginkan dan saya sukai, kenapa sukai ya? Saya nggak punya pikiran dulu ketika kuliah psikologi menjadi psikolog. Yang penting saya kuliah karena saya suka. Dan itu yang biasanya saya ngomongin ke mahasiswa, ketika kamu kuliah, kamu jangan membayangkan kamu mau kerja jadi apa. Tapi pastikan ketika kamu milih jurusan, itu adalah sesuatu yang memang kamu sukai. Nggak usah mikir dulu apa yang akan membuat kalian menjadi siapa, kerja jadi apa. Karena itu terlalu jauh dan biasanya akan tidak sesuai dengan cita-cita gitu ya. Oke. Jadi oke begitu. Tapi realitanya yang ada di kampus kita, kebanyakan mahasiswa itu tidak sesuai dengan keinginan hati. Apalagi yang sedang kita lakukan ini adalah manajemen sarana. Peminatnya sedikit, bahkan orang cenderung mempunyai pandangan nanti kerja apa sih, mau jadi apa sih. Terus kalau sudah ngomong kayak gitu, terus secara sisi psikologinya gimana? Oke. Kalau kita masuk, nah ini masuk agak dalam lagi nih, kita tasawuf nanti ya. Ketika kita akhirnya masuk atau kecemplung pada sesuatu yang tidak kita sukai, contoh dalam perjalanan tadi kan Mas Agung tanya, wah berarti sudah sesuai dong dengan keinginan. Saya bilang iya dan ada yang tidak. Yang tidak adalah jadi PNS, bukan impian saya. Oke, kita belajar tentang gimana sesuatu yang tidak kita inginkan tapi harus kita jalani. Iya benar, betul. Kita sampel ke saya ya. Saya sebenarnya tidak mau sama sekali jadi PNS. Sama sekali. Sama sekali tidak mau jadi PNS. Ketika tes tuh beneran nggak belajar. Saya cuma bawa bolpen sama kertas peserta itu aja, bahkan nggak bawa HP. Biar saya pokoknya caranya gimana caranya nggak jadi ya. Pokoknya gimana caranya nggak jadi. Tapi kan ada garisan yang disebut dengan doa ibu dan ridho Allah gitu ya. Yang lebih kuat dibandingkan keinginan anak yang berusaha menentang keinginan orang tua gitu kan. Akhirnya jadilah saya PNS. Udah PNS di institusi keagamaan lagi. Iya benar. Ya, kalau for your information, walaupun Universitas Muhammadiyah Surakarta itu adalah yayasan milik organisasi Islam, tapi kita kan basicnya di situ kan moderat ya, bahkan teman-teman kita banyak yang non Islam juga gitu kan. Jadi ya Islam tapi ya mahasiswanya plural lah, tidak yang Islami banget juga nggak ada sih yang Islami, biasanya yang ikut IMM gitu. Iya betul. Atau jamaah masjid Fatur Rahman gitu, itu yang takmir masjid gitu. Tapi kalau selebihnya ya biasa aja. Sehingga ketika masuk sini ada dua kondisi yang tidak saya inginkan sebenarnya. PNS-nya sendiri dan saya harus menyesuaikan diri dengan values keislaman. Iya benar. Karena ilmunya kan ilmu konvensional. Betul. Ilmunya ilmu konvensional. Saya juga bukan psikologi Islam. Saya psikologinya psikologi klinis sosial. Jadi sosial klinis gitu ya. Jadi gimana nih? Itu sama ya, bukan teman-teman yang ini waktu saya milih jurusan ini saya bahkan nggak lihat Bu, ngeklik aja gitu misalnya. Bener. Atau udah tahu pilihan satunya apa, pilihan duanya apa, pilihan tiganya apa ya? Itu yang sering kan? Sering kita temui. Iya, akhirnya yaudah deh, kayaknya yang pernah dengar wakaf ini aja, atau yang paling jarang didengar orang. Yang paling murah. Paling murah, banyak ya. Pertimbangannya akhirnya memilihnya. Akhirnya pilih dan ternyata malah nyemplung ke sesuatu yang tidak diprediksi. Lalu bagaimana caranya berdamai kan? Betul itu. Bagaimana caranya berdamai dengan hal-hal tersebut. Jadi yang bisa teman-teman lakukan adalah mungkin tujuannya harus dirubah. Tujuan kuliahnya harus dirubah menjadi tujuan yang baru.
Kalau tujuan umum orang kuliah itu kan nanti habis kuliah terus kerja jadi apa? Iya. Itu kan yang mainstream ya, ketika kuliah mau jadi apa tuh mainstream. Berarti harus menentukan tujuan yang baru, yang tidak mainstream. Contoh, oke, saya nggak ngerti nih, atau saya nggak tahu nanti habis ini mau jadi apa. Tapi minimal ketika saya kuliah di sini, saya akan tambah relasi. Betul. Jadi tujuan saya kuliah adalah menambah relasi sebanyak-banyaknya. Contoh tujuan yang baru. Atau yang kedua, oke, saya jadi tahu bahwa ngomongin tentang wakaf itu nggak cuma tentang sumbang menyumbang dan kedermaan gitu kan. Oh, ada lagi yang lain. Bisa saja itu ditemukan setelah teman-teman belajar. Oh, ternyata ada ini, ternyata ada itu. Oke, ternyata saya mulai suka dengan ini. Atau hal-hal yang lain minimal, atau kalau saya bilang ke mahasiswa, atau mungkin harapanmu atau cita-citamu cukup setinggi, bukan setinggi langit tapi setinggi tanah. Jadi ngambil bit yang paling bawah aja. Contoh, daripada saya nganggur, mending saya kuliah. Iya, benar. Nah, it's okay, itu juga nggak salah. Tapi minimal dengan punya tujuan dan alasan untuk kuliah, tetap bisa survive sampai di akhir. Jadi apa ya? Tentukan tujuan yang baru. Bukan tujuan yang tadi ya. Kalau misalnya mau daftar, aku maunya BK misalnya, kan yang paling banyak tuh itu ya BK atau tarbiyah gitu ya. Karena udah jelas kalau nggak jadi konselor atau jadi guru. Gitu. Walaupun padahal kita lihat pengangguran terbesar itu dari FKIP dan tarbiyah. Betul. Karena jumlah pendidikan yang ada di Indonesia semakin sebenarnya banyak, tetapi SDM yang mau sekolah itu sangat kecil. Iya, sudah sangat kecil. Anak saya juga nggak saya sekolahkan formal pada akhirnya. Homeschooling. Itu kan akhirnya bikin kerjaan guru jadi berkurang kan? Iya, benar. Itu contohnya. Contohnya. Sehingga buat teman-teman yang akhirnya kok masuk di sini ya? Apa sih ini ya? Coba temukan tujuan baru. Jadi dimulai paling bawah dulu daripada tidak ngapa-ngapain kuliah. Minimal kan ketika kuliah kalian masih punya alasan untuk minta duit ke orang tua. Kan kalau kalian nggak kuliah, ada alasan tuh minta uang buat beli bensin. Ganggu rokok. Ya benar. Ya kan? Mau kemana? Tapi kalau minimal kalau kalian jadi mahasiswa, kalian tahu masih punya alasan untuk minta uang ke orang tua. Jadi itu menjadi motivasi yang paling rendah. Tapi it's okay, nggak masalah. Paling tidak untuk survive dulu. Nah, dia nanti nextnya kamu akan dapat tujuan yang itu. Tapi kalau ada satu pernyataan begini, kuliah itu tidak tentang IPK atau angka aja, tapi lebih kepada kita bagaimana kita survive, bagaimana kita mencari relasi dimanapun itu, walaupun sekelas warung makan, itu harus dibangun. Ya, benar. Betul. Setuju. Mungkin kalau teman-teman Feby itu rata-rata belajar tentang marketing ya. Iya. Kebetulan banget saya ketika baru lulus S1 sebelum saya ngambil S2, saya kerja di bank, salah satu bank swasta. Pernah. Jadi saya psikologi nih, tapi jadi marketing bank, founding, bukan yang lending. Kalau lending kan cari kreditan gitu ya. Ini founding yang pressure-nya lebih tinggi. Kamu harus memastikan orang mau nabung minimal 100 juta, cari di mana gitu. Mikir aja nih, uangnya seberapa gitu kan, apalagi nyari orang yang mau nabung segitu gitu ya. Nah, yang tadi yang dibilang relasi, ternyata di yang waktu itu belum saya miliki adalah bagaimana membangun relasi dengan semua kelompok. Itu kan saya anak kampus banget, atau anak teater banget, atau anak band banget. Cuma itu kelompoknya. Saya nggak punya kelompok sosial yang lebih dari itu. Kan nggak mungkin anak band mau nabung 100 juta dong ya. Kecuali anak bandnya Idol Peter Pan gitu kan. Atau apa namanya, anak teater, kecuali itu misalnya siapa, Pak Gigo misalnya gitu, dan lain-lain. Jadi saya itu nggak punya. Tapi ternyata di situ saya belajar bahwa relasi itu tadi benar dari orang-orang yang bahkan warung makan. Dia akan mereferalkan kita. Referral itu apa ya? Menawarkan kita, mereferalkan kita kepada orang lain untuk tular. Oh, anu ya lagi butuh karyawan ya. Wah, aku ngerti nih, ono mahasiswa biar. Nah, gitu. Jadi membuat relasi sebenarnya kuliah itu, kalau menurut saya itu tujuan utamanya adalah membangun relasi. Bukan bagaimana ijazahmu bisa mengantarkanmu pada sebuah pekerjaan.
Agung nyampe sini kenapa mau ke UIN, kenapa nggak di Solo aja? Adanya di sini. Adanya di sini. Akhirnya di sini biar nyaman, Ya, apa yang akan dilakukan? mau nggak mau harus adaptasi. Adaptasi. Yang pertama kali dicari biar lebih nyaman, biar adaptasinya mudah apa? Kesukaan dulu, kesenangan dulu. Nyari nggak orang-orang yang dikenal? Pasti. Gitu yang saya maksud dengan relasi. Nyari, misalnya nyari yang sesama Solo. Iya, benar. Nah, itu nyari yang sesama Solo. Walaupun kita belum punya relasi dengan orang-orang yang sama-sama Benar. Solo gitu kan. Tapi minimal kita akan mencari orang-orang yang punya relasi dengan kita tadi, dengan relasi kesukaan, relasi tempat tinggal, dan lain-lain. Nah, relasi-relasi itulah yang sebenarnya semakin banyak teman-teman bentuk di kampus. Karena kan kalau di kampus kan asalnya dari mana saja ya. Backgroundnya dari mana saja, ada yang anak saudagar, ada yang anak petani, ada yang mungkin yatim piatu, dan semuanya banyak sekali. Jadi akhirnya kamu punya jejaring yang banyak, itulah yang sebenarnya harus dikembangkan. Akhirnya kan kayak saya sama Pak Agung kan akhirnya ngobrol, oh UMS, ternyata gitu kan. Walaupun beda gedung, walaupun kita masih satu gedung ya, Satu wilayah gitu ya, kampus dua kan. Sama kampus kan akhirnya dari satu koneksi daerah terus habis itu sama-sama kampus, akhirnya kan ini kan akhirnya terbangun relasi seperti ini, simbiosis mutualisme. Ketika Pak Agung membutuhkan sesuatu, biasanya akan dihubungi adalah orang-orang yang dikenal. Oke. Nah ini dulu kan Mbak Elina di luar Jawa, kemudian di Papua dengan kurangnya banyak teknologi, serba keterbatasan dibandingkan yang sekarang ataupun di 2006. Oke. Terus sekarang melihat menjadi seorang pendidik, terus mempunyai keluarga juga, menyikapi teknologi yang begitu mudah diakses, bahkan mahasiswa kita mau tugas saja itu nggak usah mikir, tinggal copy paste selesai, walaupun ada ya nulis. Dari sisi psikologisnya gimana itu? Oke, framing ya, ini case-nya ya. Oke. Ini juga efek dari media sosial yang sekarang itu mengarah pada informasi yang diberikan tuh pendek, Iya. tidak terkonfirmasi, Betul. lebih banyak clickbait, Iya. clickbaitnya benar. banyak, dan orang lebih suka dan tertarik pada informasi yang singkat padat, walaupun tidak jelas. Betul. Contoh sekarang orang lebih suka TikTok daripada nonton kayak gini nih, podcast panjang. Iya. Biasanya nonton podcast panjang tuh kalau sambil makan ya teman-teman ya, bener. Biasanya kalau podcast sambil makan gitu. Jadinya makannya nggak dinikmati juga. Makannya mana ini? Makannya. Dan lain-lain gitu ya. Dan orang kalau kita ngelihat sekarang di era 5.0 ya, sekarang udah 5 ya, udah nggak 4 lagi. 5.0 itu orang-orang itu memiliki kebutuhan untuk dilayani secara cepat dan efektif, tidak suka yang berlama-lama karena waktu istirahatnya sekarang sedikit. Iya. Terus semua harus serba satset, kuliah banyak tugas, nggak mau hiburan yang terlalu panjang gitu ya, sehingga sekarang otak kita tuh udah mengalami brain rot. Atau kebusukan otak gitu ya. Jadi otaknya udah mulai melemah dan lebih suka terhadap informasi-informasi yang pendek. Oke. Nah, framing itu kan opini yang dibangun dengan beberapa kalimat pendek saja. Iya, benar. Oke. Contoh misalnya dosen UIN Sunan Kudus misalnya yang framingnya agak jelek nih, tapi sebenarnya enggak juga. Makan bakso tidak bayar. Oke, makan bakso tidak bayar. Ya karena bayarnya sesudah makan bakso. Dan sebenarnya kan itu. Iya. Akan makan bakso akan bayar sesudah makan. Tapi yang di framing adalah itu, dan orang hanya menangkap itu. Walaupun orang udah nulis keterangan lebih lanjut baca caption. Benar. Tapi orang nggak baca captionnya. Betul. Mereka lebih ngelihat apa yang mampu ditangkap dalam waktu sesingkat-singkatnya. Sehingga dibangunlah framing itu, dan orang lebih fokus pada framingnya. Dosen UIN Sunan Kudus makan bakso nggak bayar. Bergulir kan? Iya, bergulir. Why? Terus, wah kenapa? Terbangun opini. Sebenarnya opini tuh zaman dulu juga terbangun, tapi di ruang-ruang publik langsung.
yang nyata, yang jadi obrolan, jadi diskusi. Kamu tahu nggak sih kemarin Syahrul Gunawan gini-gini. Wah, Syahrul Gunawan ya jadul banget. Jadi ada kabar-kabari menampilkan gosipnya Syahrul Gunawan. Kita akan ngobrol kayak gini untuk ngomongin ngegosipin Syahrul Gunawan. Kalau sekarang kan nggak, di komen. Dan orang merasa sebenarnya lebih aman ketika berekspresi se-ekstrim-ekstrimnya di media itu, karena kita nggak tahu dia siapa, mukanya nggak ada, orang hanya baca tulisannya. Dulu mungkin sama bentuk ekspresinya, tapi lebih tertahan, karena kita nggak ngenakin orang, kita nggak mau kelihatan julid, tapi di dalamnya, iya juga ya, nggak suka deh sama dia, tapi kan masa iya itu harus dikeluarkan? Itu hanya dikeluarkan, ekspresinya itu hanya dikeluarkan pada orang-orang terdekat. Sedangkan sekarang opininya bisa bergulir cepat dan liar, karena orang yang memberi komentar merasa safe. Aku ada di dalam gua aku sendiri, di mana orang nggak tahu dan seterusnya. Sehingga framing itu menjebaknya karena kebutuhan orang sekarang tuh tertarik pada hal yang langsung ditulis, tanpa harus konfirmasi, gitu. Sehingga bahayanya framing adalah seperti itu, dan nextnya framingnya jadi bergulir tambah besar lagi ketika muncul komentar-komentar tersebut. Jadi dari sisi psikologisnya lebih positif atau negatif? Tergantung bagaimana manusianya sih menggunakan AI. Jadi kalau dia kecanduan dengan teknologi, semakin banyak topeng yang akan dimiliki. Balik lagi ya, logisnya ke situ ya. Akan bisa banyak, sehingga ketika akhirnya banyak topeng yang dia pakai, atau kan tadi dia tahu bahwa kalau saya di kampus biar diterima di lingkungan ini saya harus gimana, di sini harus gimana, bisa jadi terjadi kebingungan identitas. Jadi who am I-nya tuh nggak jelas. Saya itu siapa? Saya itu lebih suka yang mana? Bahkan kalau cewek-cewek tuh udah terlalu sering pakai filter, dia lupa kalau ternyata aku jerawatan gitu ya. Itu di belakang yang banyak itu. Jadi lupa face dia sebenarnya seperti apa. Yang dia tahu ya dia kayak gini. Dia nggak pernah ngaca di kaca di rumahnya. Dia lebih suka melihat HP-nya yang jadiin kacanya. Jadi dia jadi ambigu identitasnya. Tapi kalau melihat hal yang sekarang, banyak hoax, banyak berita yang menurut saya itu sebenarnya bisa diselesaikan dengan gampang, tapi kok seolah-olah mereka mau bikin gaduh sendiri gitu. Ya sebenarnya orangnya baik, tetapi karena mungkin dia punya pansos atau pengen naik daun atau pengen dikenal, kan akhirnya jadi banyak problem lagi. Sebenarnya kebutuhan itu berarti kan membicarakan tentang kebutuhan manusia akan aktualisasi diri. Iya. Kita semua itu butuh validasi, tapi takaran validasinya berbeda antara satu orang dan orang yang lain. Ada yang merasa dipuji saja cukup, ada yang pokoknya harus lebih banyak orang yang tahu dia itu baru dia puas, atau semakin banyak orang tahu dia ingin lagi diketahui kondisi identitas dirinya. Contoh misalnya, kalau sekarang kan orang berlomba-lomba membuat konten yang viral. Tujuannya untuk dapat apa? AdSense. AdSense itu ini ya, bonus ya. Minimal orang menyadari bahwa prodi ini ada. MCT ada. MCT itu ada. Ada manusianya. Ada dosennya. Nah, tapi kan memang itu butuh. Iya. Kebutuhan itu wajar. Kita perlu nama, biar kita bisa dipanggil namanya siapa. Tapi itu akan berkembang menjadi sebuah kondisi yang mengganggu mental health ketika muncul ketidakpuasan. Apalagi kalau validitasnya muncul dari dunia maya. Kita nggak pernah tahu orangnya siapa, tapi kita cuma tahu responnya dari komentar. Di mana komentar itu ketika cara bacanya berbeda akan menimbulkan persepsi yang berbeda. Beda kan kalau kita ngobrol kayak gini, Mas Agung bisa tahu nih, gue itu lagi marah apa enggak, lagi bercanda apa enggak, gitu kan. Kita bisa meresponnya langsung, bisa dengan ketawa misalnya, atau dengan oke, sebentar, saya mau perhatikan dulu dengan serius. Tapi kalau ketika di media sosial, respon itu kan tidak terbaca ekspresinya. Sehingga tidak cukup ketika mungkin tadi likes-nya kurang,
Oh. Padahal bukan berarti ya tidak di like itu orang nggak suka kan? Iya. Bisa benar-benar. aja, wah bagus nih, cuma nggak ke like aja, cuma ke skip tapi suka aja. Kalau yang nge-like kan ya kebetulan aja memang dia media Jempolnya sosial, maju. jempolnya maju gitu kan, memang sudah terlatih gitu Iya. kan. Atau ketika ngomongnya misalnya memuji sarkas misalnya, lucu banget deh. Oh, Kan iya? ada dua tuh lucu tuh. Lucu karena wagu gitu ya. Karena aneh, lucu karena cute. Atau emang lucu beneran. Kan ada banyak persepsi tentang kata lucu. Oke, kalau orang yang membuat konten tersebut berpersepsi bahwa lucu itu dia punya pengalaman ataupun dia punya memori tentang kata lucu itu adalah lucu kayak badut, sesuatu yang tidak menyenangkan, sesuatu yang waku, dia akan merespon dengan, wah berarti dandan saya nggak pas nih, lucu ya, waku ya, lucunya dia adalah waku. Walaupun lucu yang ada di kepala komentator itu cute misalnya. Kalau cute kan berarti pujian dong. Kalau lucu, lucu banget sih, bisa kayak gitu. Ini kalau ngomong langsung kan bisa kedengaran bahwa ini lagi nggak memuji nih, lagi sarkas aja nih. Gitu. Sehingga kenapa akhirnya muncul ketidakpuasan dan muncul orang berusaha untuk menciptakan informasi-informasi palsu tentang dirinya, hoax tadi ya, biar dia diperhatikan dan lain-lain, ya bisa jadi karena persepsi antara orang yang merespon dengan orang yang membuat konten itu berbeda dan dia punya kebutuhan untuk diperhatikan lebih. Validasi tadi. Kebutuhan validasi. Kalau ngomongin kenapa orang butuh validasi lebih itu panjang ya, mulai dari kehidupan dia zaman anak-anak, pola diri dan banyak faktor yang lainnya. Tapi kalau kita ngomongin tentang kenapa orang butuh validasi, ya bisa jadi itu tadi. Berarti beberapa kasus yang beredar di media sosial itu memang karena ketidakpuasan atau memang butuh validasi itu. Jadi ketidakpuasan dan butuh validasi itu kan dua hal itu kan sama kan, dia tidak puas akan validasi yang sudah diberikan orang lain sebenarnya, tapi tidak sesuai dengan harapan dia. Karena kan tidak ada komunikasi dua arah yang efektif di media sosial kan, kecuali interaksi langsung, streaming misalnya, atau kayak gini kita ngobrol langsung. Tapi kalau konten kan sejauh ini belum ada komen yang pakai suara. Iya benar. Ya kan? Paling pakai video atau GIF misalnya. Betul. Itu gerak-gerak doang gitu kan. Tapi tidak ada yang sifatnya diberikan respon secara langsung yang bisa menunjukkan ekspresi emosi dari orang yang ngasih komentar tersebut. Terus ini kan kalau tadi kita sudah melihat dari sisi teknologinya, kalau kita lebih ke sisi masyarakatnya. Hari ini kita maksudnya teknologi itu sudah menjamur, bahkan beberapa orang yang tidak tahu maksud dan tujuannya, mungkin kita ngobrol gini, tapi mungkin di framing oleh beberapa orang yang tidak tahu, itu ngapain, itu ngapain kok ngomongnya gini, kok gitu. Gimana gitu? Framing ya, ini case-nya ya. Ini juga efek dari media sosial yang sekarang itu mengarah pada informasi yang diberikan tuh pendek, tidak terkonfirmasi, lebih banyak clickbait, clickbaitnya banyak, dan orang lebih suka dan tertarik pada informasi yang singkat padat, walaupun tidak jelas. Contoh sekarang orang lebih suka TikTok daripada nonton kayak gini nih, podcast panjang. Biasanya nonton podcast panjang tuh kalau sambil makan ya teman-teman ya, bener. Biasanya kalau podcast sambil makan gitu. Jadinya makannya nggak dinikmati juga. Makannya mana ini? Makannya. Dan lain-lain gitu ya. Dan orang kalau kita ngelihat sekarang di era 5.0 ya, sekarang udah 5 ya, udah nggak 4 lagi. 5.0 itu orang-orang itu memiliki kebutuhan untuk dilayani secara cepat dan efektif, tidak suka yang berlama-lama karena waktu istirahatnya sekarang sedikit. Terus semua harus serba satset, kuliah banyak tugas, nggak mau hiburan yang terlalu panjang gitu ya, sehingga sekarang otak kita tuh udah mengalami brain rot. Atau kebusukan otak gitu ya. Jadi otaknya udah mulai melemah dan lebih suka terhadap informasi-informasi yang pendek. Nah framing itu kan
opini yang dibangun dengan beberapa kalimat pendek saja. Iya, benar. Oke. Contoh misalnya, dosen UIN Sunan Kudus, apa misalnya, yang framingnya agak jelek nih, tapi sebenarnya enggak juga. Makan bakso tidak bayar. Oke, makan bakso tidak bayar. Ya karena bayarnya sesudah makan bakso. Dan sebenarnya kan itu. Iya. Akan makan bakso akan bayar sesudah makan. Tapi yang di framing adalah itu, dan orang hanya menangkap itu. Walaupun orang udah nulis keterangan lebih lanjut baca caption. Benar. Tapi orang nggak baca captionnya. Betul. Mereka lebih ngelihat apa yang mampu ditangkap dalam waktu sesingkat-singkatnya. Oke. Sehingga dibangunlah framing itu, dan orang lebih fokus pada framingnya. Dosen UIN Sunan Kudus makan bakso nggak bayar. Bergulir kan? Iya, bergulir. Why? Terus, wah kenapa? Terbangun opini. Sebenarnya opini tuh zaman dulu juga terbangun, tapi di ruang-ruang publik langsung. Yang nyata, yang jadi obrolan, jadi diskusi. Kamu tahu nggak sih kemarin Syahrul Gunawan gini-gini. Wah, Syahrul Gunawan ya, jadul banget. Jadi ada kabar-kabari menampilkan gosipnya Syahrul Gunawan. Kita akan ngobrol kayak gini untuk ngomongin ngegosipin Syahrul Gunawan. Kalau sekarang kan nggak, di komen. Dan orang merasa sebenarnya lebih aman ketika berekspresi se-ekstrim-ekstrimnya di media itu, karena kita nggak tahu dia siapa. Benar. Mukanya nggak ada, orang hanya baca tulisannya. Dulu mungkin sama bentuk ekspresinya, tapi lebih tertahan, karena kita nggak ngenakin orang. Benar. Kita nggak mau kelihatan julid. Tapi di dalamnya, iya juga ya, nggak suka deh sama dia. Tapi kan masa iya itu harus dikeluarkan? Itu hanya dikeluarkan, ekspresinya itu hanya dikeluarkan pada orang-orang terdekat. Sedangkan sekarang opininya bisa bergulir cepat dan liar, karena orang yang memberi komentar merasa safe. Aku ada di dalam gua aku sendiri, di mana orang nggak tahu, dan seterusnya. Sehingga framing itu menjebaknya, karena kebutuhan orang sekarang tuh tertarik pada hal yang langsung ditulis, tanpa harus konfirmasi. Gitu. Sehingga bahayanya framing adalah seperti itu, dan nextnya framingnya jadi bergulir tambah besar lagi ketika muncul komentar-komentar tersebut. Kalau itu bergulir secara terus-menerus, orang mau melakukan klarifikasi, itu pun juga sudah panjang, biasanya udah di repost beberapa kali kan framing itu. Karena orang kan semua tadi pengen tampil dan pengen diperhatikan, dan biasanya yang di post itu adalah hal-hal yang sedang viral. Kebetulan tadi framing yang lagi viral tuh dosen UIN nggak banyak makan bakso nggak bayar. Satu orang ngomong, wah rame nih, wah aku repost lagi nih di sini, rame nih, repost lagi di sini. Dan itu biasanya sekarang yang terjadi, mungkin teman-teman udah nggak masuk main Facebook ya. Ini yang sekarang sedang terjadi repost kayak gitu adalah di Facebook. Bahkan mereka punya tuntutan untuk upload berapa durasi itu kan yang video. Dan itu kan mereka belum tentu mereka yang rekam. Kalau mereka yang rekam nggak akan naik untuk exposure-nya. Bisa exposure-nya naik ketika yang di repost adalah sesuatu yang viral. Padahal yang viral tadi kan belum tentu dia yang post. Itu bergulirnya. Nah, berkaitan dengan framing, terus akhirnya yang repost dan yang menanggapi bisa mempunyai beda versi, banyak profenis lagi, dan berarti kan itu mengarah ke dia tidak punya empati lagi, yang benar-benar mesake ya, harusnya jangan ditanggapi seperti itu, kita lihat dulu, jadi kenapa, ada apa sih kok sampai nggak makan, nggak bayar atau akhirnya larinya ke orang itu jadi tidak empati ya wajar kalau akhirnya tidak terbentuk empati, karena empati itu kan terbentuk ketika dirasa. Berarti empati itu bukan hanya kita bilang sakit ya? Enggak hanya itu, kita kan bisa tahu mesake karena kita terbiasa untuk merespon hal-hal yang mesake itu. Hal-hal yang membuat kita iba, dan kita respon dengan seharusnya, dan kita memberikan perhatian lebih kepada orang tersebut. Tapi kalau yang terjadi sekarang, kenapa empatinya tidak ada? Karena biasanya mereka lebih berfokus pada pendapat pribadi yang dia nggak peduli
dia lebih tadi ngopeni ya bahasa Indonesia ngopeni, memberi makan komentar-komentar yang berpusat pada dirinya yang tidak mempertimbangkan nilai kepantasan. Orang kan empati itu karena tahu bahwa ya kita harus kasihan dong sama orang yang nggak bisa makan. Kalau anak tidak terbiasa tahu bahwa orang yang nggak bisa makan itu harus kasihan kan ya udah dia nggak bisa makan, kebetulan dia nggak punya duit selesai urusan. Tapi empati itu kan sekarang dikasih tahu, dilatih, terus diopeni, diasah empatinya. Sama kayak orang yang kalau misalnya terbiasa naik mobil gitu, terus ngelihatin orang lain yang naik mobil kayaknya kasihan banget karena tidak ada di posisi itu dan seterusnya. Tapi itu dilatih, kalau enggak ya udah biasanya mungkin gue nyaman. Nah kalau di media sosial kan karena tadi ya terbiasa yang diberi makan adalah egosentrisme dia yang suka maki-maki misalnya. Dan akhirnya itu jadi pola perilaku. Walaupun enggak, gue dia terlihat manis-manis aja karena dia pakai topeng sosial. Topengnya bukan topeng dirinya sendiri ya? Iya, pakai topeng sosial yang harus terlihat ramah, manis. Tapi di sini kan enggak, dia ini salahnya aku momennya jahat. Harus kelihatan. Harus kelihatan julid misalnya. Dia terbiasa ngomenin di lambe pura. Iya, dia artis kok kayak gitu, pure gitu kan. Akhirnya itu kan menjadi karakter. Akhirnya empatinya yang tidak terlatih. Dia lebih melatih karakter dia yang negatif daripada empati. Dia tidak terbentuk. Tapi kalau dilihat dari sisi psikologi ya, empati terus orang yang mau butuh validasi itu sebenarnya ada terapinya atau memang itu menjadi sebuah karakter? Bisa juga. Oh bisa juga. Bisa dong. Nggak ada, selama manusia itu masih hidup, maka kepribadian itu bisa berubah, karakter itu bisa berubah. Cuma posisinya adalah dia punya motivasi untuk berubah atau dia punya turning point untuk berubah apa enggak. Nah masalahnya hari ini itu gadget dan Gen Alpha itu kan? Iya, karena mereka tidak terbiasa bergerak. Siapa yang membuat mereka tidak biasa bergerak? Generasi di atasnya. Siapa yang membuat HP? Kalau bukan generasi di atasnya. Benar. Ya kan? Itu ya Gen Z, Gen Alpha betul? Ya betul. Gitu. Mereka nggak mau disalahkan. Dan kita berusaha untuk melihat beberapa sisi ya guys, bukan membela milenial ataupun menyisikan Gen Z atau sebaliknya, tapi kita harus sadar bahwa generasi Gen Alpha dan juga Gen Z ini siapa yang mendidik mereka. Ada baby boomer, ada milenial. Bagaimana karakter baby boomers dan milenial ini? Berarti kan itulah yang akan menghasilkan produk berupa karakter dari Gen Z dan Gen Alpha. Sehingga kita mundur dulu dikit ke belakang ke orang dewasa yang ada di sekitar Gen Z dan Gen Alpha ini. Saya baru aja tadi pagi bilang ke mahasiswa, mereka itu sering merasa bingung untuk berkomunikasi dengan orang yang lebih tua. Iya, benar. Bukan karena mereka nggak mau ngomong atau diksinya tidak terbiasa sopan santun, enggak, tapi karena mereka tidak punya waktu yang banyak untuk berinteraksi dengan orang yang lebih dewasa. Orang tuanya misalnya sibuk bekerja. Kalau orang tua kita dulu kerja, paling nggak jam berapa sih yang PNS jam 4, jam 5. Habis itu kita nonton film bareng, ngobrol di rumah anak Indo, pakai bahasa promo misalnya kalau di Jawa, atau bahasa yang halus kalau bahasa Indonesia menyebut nama, kita juga menyebut nama kita ke orang tua. Tapi di generasi berikutnya, karena generasinya sudah beralih ke era milenial yang kita tahu bahwa framing milenial itu adalah kerja. Wait, gitu kan. Pokoknya tuntutannya sandwich generation gitu kan. Jadi kalau milenial tuh terkenal dengan sandwich generation, mereka harus kerja. Sehingga waktu yang disisihkan untuk berinteraksi dengan para Gen Alpha dan Gen Z yang diproduksi dari rahim mereka dan juga dari produksi mereka, jadi ya seperti ini, jadi tidak punya interaksi yang mendalam. Jadi karakter bisa dirubah? Bisa diperbaiki ya. Oh, tidak dirubah total tapi diperbaiki. Mungkin masih akan ada sisa-sisanya gitu ya. Cuma paling tidak mereka harus punya turning point. Contoh misalnya kalau kita ngasih tahu kayak, kalau dulu kan zaman jadinya juga masih milenial ya. Kalau milenial itu kan kenapa dia inisiatif ya, karena terbiasa dilatih untuk berinisiatif.
Contoh, awal-awal kita disuruh sama orang tua kita, lama-lama kita tidak usah disuruh, sudah tahu apa itu sudah terbiasa. Kalau anak Gen Z dan Gen apa, mereka dituntut untuk sekolah. Iya benar. Pekerjaan rumahnya, nggak usah dok, saya wis makan sekolah ya. Banyak kemudahan yang diberikan oleh orang tuanya, sehingga mereka nggak tahu kalau memang ternyata di rumah tuh harus nyapu. Iya. Kalau ngobrol, iya, kalau ketemu dengan orang yang mukanya kelihatan agak tua, kita harus senyum dan ngobrol. mereka nggak tahu karena nggak ada interaksi itu yang mereka lihat dari orang dewasa di sekitar, sehingga terbentuklah Gen Z yang tadi bilang acuh, tidak inisiatif. Ya satu tidak inisiatif karena tadi ya balik lagi kita ngobrol tentang mereka sudah banyak kemudahan, wajar kalau tidak inisiatif. Tapi mereka lebih banyak sources penyelesaian dibandingkan generasi sebelumnya. Asal kita pancing atau kita tanyain, kalau mau menegur kita harus ngasih tahu kayak SOP itu. Kamu kalau ketemu dengan orang yang mukanya lebih tua dari kamu, sebaiknya senyum. Coba kalau misalnya dari lewat depan kamu terus gimana rasanya? Kayak gitu mereka harus diberikan contoh yang real dan dikasih tahu ya kalau menurut kita milenial mikirnya itu kan seharusnya anak SD juga tahu. Itu enggak pada Gen Alpha dan Gen Z. Kalau Gen Alpha mungkin masih SMP gitu ya. Kalau Gen Z terutama yang sekarang itu. Jadi mereka memang mau tidak mau harus dikasih tahu. Karena mereka tidak terbiasa untuk tadi face to face. Berarti pendidikan VOC masih relate ya hari ini? Kalau menurut saya bukan VOC-nya ya. VOC juga menurut saya juga akan punya produk gagal. Iya, produk gagalnya adalah menciptakan manusia yang kerja nggak tahu waktu. Iya. Ya kan? Berarti kan ada negatifnya. Menurut saya yang tepat bukan tentang metode parenting VOC, tapi paling tidak yang paling diutamakan dalam proses parenting ataupun proses mendidik adalah komunikasi dua arah. Bukan satu arah. Jadi konferensi meja makan itu perlu. Baik konferensi meja makan itu di dalam rumah maupun di luar rumah. Kalau di luar rumah ya sering-sering ngobrol sama mahasiswa ataupun kalau di kelas interaksi dengan mereka yang sifatnya dua arah. Tidak yang kalau memberikan tugasnya satu arah ya. Tapi kalau menanya gimana? Kalau menurut kamu ada komunikasi yang dua arah. Karena kalau anak Gen Z itu kalau nggak ditanya nggak jawab. Kalaupun tidak ditanya nggak jawab gitu ya. Mereka harus dipancing dengan sesuatu yang memang relate sama diri mereka. Mungkin ada teori tapi teorinya terlalu tinggi diturunkan analoginya ke yang lebih relate dengan sehingga komunikasi antara generasi sebelumnya dengan si Gen Z ini bisa ya. Itu kan kalau dari sisi umumnya, nah ini harus dari sisi tasawuf. Tasawuf psikologi sih ya tasawuf. Mungkin kalau kan sedikit aja. Oke. Tahunya. Setahu saya ya, kalau tasawuf itu kan berkaitan dengan kesadaran akan Tuhan. Dalam ya, langsung tegak ya. Perlu karena apa ya? Mungkin karena Gen Z atau mungkin apa itu tadi harus contohnya kalau ada orang tua mau masuk ruangan itu harus bahasa Jawa ini unggah gue harus ada sopan santunnya. Walaupun sebagian yang sekarang mungkin sudah mulai hilang. Lo gue gitu. Ya karena akhirnya generasi di atasnya berharap generasi di bawahnya ngerti, padahal mereka harus dikasih tahu biar ngerti. Kan akhirnya nggak nyambung tuh, yang satu ngerasain problemnya mereka tahu, yang satunya salahku apa? Ya. Dan akhirnya nggak nyambung gitu. Berarti harus ada satu orang ataupun entah Gen Z-nya yang belajar masuk atau Gen sebelumnya Alpha dan Boomer yang menurunkan ibunya untuk ngasih tahu. Itu kalau tadi dari sisi tasawuf itu kan sebenarnya tentang kesadaran diri. Kita ini siapa? Kita ini diciptakan untuk apa? Ini nyari hikmat makna. Why Allah ngasih aku di sini? Kayak tadi ya, kenapa saya harus di MZW? Harus nanya terus. Allah tuh sebenarnya pengen kasih sama aku. Kenapa sih aku malah marah? Allah tuh sedang nyuruh aku apa ya seharusnya? Nanya terus. Kalau di tasawuf mereka masalah ngobrol sama Allah tapi melalui diri sendiri. Bahkan kalau dulu dianggap sesat gitu ya, namanya menggali nol Gusti. Iya. Bahwa di dalam diri kita tuh ada Tuhan.
Karena bahkan di Al-Quran kan, semoga saya nggak salah ya, kalau saya salah silakan dikomentar, bahwa dikatakan ketika Nabi bertanya Tuhan itu di mana, terus malaikat bilang melalui Allah bilang ke malaikat biar ngasih tahu ke Nabi bahwa katakan kepada wahai Muhammad bahwa aku lebih dekat dibanding lebih dekat daripada orang tadimu gitu kan. Kalau tanya lebih dekat Tuhan tadi di dalam diri kita, lebih dekat bahkan dibandingkan yang paling dekat. Makanya kita di ada manunggali fokus di bawah, di dalam diri kita tuh ada Tuhan, ada ruh kan, bagian Tuhan itu kan yang ditiupkan ke diri kita, ruh masuk di Tuhan di dalam diri kita. Sehingga kita harus melatih kesadaran, sehingga nanti kesadaran akan Tuhan ya, bahwa di diri kita ini ada Allah, di dalam diri kita ini ada hal suci yang harus kita jaga dari hal-hal yang tadi julid dan lain-lain, itu kan menutup sisi ketuhanan kan dalam diri kita, sehingga yang dilatih dari tasawuf itu adalah kesadaran akan Tuhan. Kalau kita sadar akan ilahiyah, kesadaran ilahiyah itu sebelok-beloknya kita tuh ntar ingat lagi kayak kita bersahabat. Dalam ya? Saya agak ngelag ini. Ini bahasa sederhananya gimana? Maksudnya lebih kepada kalau dari sisi psikologi kan orang mungkin akan lebih familiar, kamu harus begini, kamu dinilai secara karakter kamu begini, jadi hal-hal yang harus dihindari begini. Tapi kalau dari sisi Islamnya, tasawuf itu kan apa ya, kita bermuhasabah dengan diri kita. Caranya ya. Sebenarnya kalau bahasa gampangnya itu evaluasi diri ya guys, muhasabah itu. Kadangkala tadi ya balik lagi di era teknologi ini semuanya serba cepat, tahu-tahu udah sore. Iya, benar-benar. Karena rasanya kayak gitu kan, tiba-tiba udah mau akhir tahun nih. Dan seringkali hal itu terasa ketika kita pulang aja terus tidur di kelas. Kita nggak evaluasi diri. Hari ini mau ngapain aja ya? Tadi berangkat nih. Berangkat jam berapa misalnya jam 7. Terus aku ketemu siapa ya? Kita kan nggak terbiasa dengan sebenarnya itu cara bermuhasabah yang mudah adalah itu tadi ngobrol sama diri sendiri dan hari ini ngapain. Nanti akan timbul pertanyaan kan, kenapa saya di MZW, saya itu ketemu siapa aja sih di sini, orang siapa sih yang hari ini bikin saya senang, orang siapa sih yang hari ini bikin saya sedih. Itu untuk diri sendiri, tapi nanti lama-lama karena kita terlatih untuk mengevaluasi diri, akhirnya kan tahu bahwa dirinya atau harusnya sih kan kayak tadi aku suka oversharing nih misalnya, tadi aku salah nih keceplosan ngomong nih. Karena kalau ngomongin kesadaran lagi ya kadang-kala rasa bersalah atau kita merasa bahwa kita salah itu udah sinyal dari Gusti Allah, udah hey kamu udah, Allah tuh udah ngomong kayaknya kamu salah deh, jadinya kayak ada perasaan resah. Jadi saya itu kan karena kita merasa ada yang nggak baik-baik aja, karena kita kan nggak ngelakuin evaluasi, taunya kayaknya enak, mau flashback itu udah blunder duluan tuh, masalahnya udah numpuk. Tapi kalau terbiasa pembahasan kan sedikit-sedikit nampak. Bermuhasabah, evaluasi diri, tapi kebanyakan SDM hari ini ya mungkin terlalu saya Iya, karena terbiasa dengan pola hidup yang cepat. Apa yang harus dirubah hari ini? Minimal sholatnya itu jadi tombol pause. Kita punya 5 tombol pause nih, subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Itu ketika kita terbiasa melakukan tombol pause itu, yang pause terus habis itu di play lagi dengan cepat ya, itu sholatnya nggak akan jadi tombol pause. Yang sebenarnya pause itu kan istirahat, listriknya istirahat sih, kita yang istirahat. Minimal lah sholat, tapi kan biasanya nggak nih, sholat. Oke, tahu tak ngajar saya ya? Ya aku kuliah dulu ya, selesai nggak jadi tombol pause. Jadi latihan paling mudah adalah pakai tombol pause ketika waktu sholat. Minimal lama juga nggak apa-apa sih. Ya habis sholat guys. Jadi baru habis itu jadi doanya panjang. Tapi yang jelas tidak kalau belum bisa bermuhasabah di akhir hari ya, tapi minimal di 5 waktu itu ya sama sih, saya juga masih belajar. Tapi minimal ketika kita sadar, ketika kita ingat, biar dilatih kesadarannya. Tidak, kalau nggak sadar apa ya itu, karena kita terbiasa tas.
tambah dalam ya. Berarti melamun itu adalah sesuatu yang hari ini perlu ya? Perlu, Sangat perlu. sangat perlu. Nah biasanya ngelamun yang melamun yang Yang akhirnya positif, positif ya, terus bukan terus kosong. Aku mau ngapain ya? Tiba-tiba 15 menit. Kalau melamunnya anak sekarang kan nggak ngelamun, mereka Jempolnya jempolnya, diaktifin di iya. mana-mana. Tapi mereka juga nggak tahu apa yang ditonton, Iya benar. iya kan? Jadi mereka fokusnya ke sini, lupa untuk fokus ke dirinya sendiri. Lupa kalau dia butuh istirahat, lupa kalau dia butuh tidur, lupa kalau dia butuh hiburan. Hiburan yang sebenarnya hiburan ya. Kalau ini kan hiburan yang sesaat, bahkan hilangnya cuma beberapa detik, 30 detik ya biasanya sampai 1 menit kan. Tuh. Kembali ke plot twist tadi. Hari ini banyak teknologi berkembang, semua dimudahkan, dan ternyata kita melamun itu penting bagi membuat paus kita. Tapi yang di awal tadi, banyak orang itu punya topeng. Kita harus pakai topeng yang mana hari ini? Topeng yang paling buat kamu nyaman di lingkungan yang sedang kamu tempati. Kalau kamu lagi di kampus, pakai topeng yang paling nyaman. Kalau di kampus, contoh misalnya pakai pakaian yang sesuai dong dengan yang di kampus. Nggak mungkin dong kalau ke kampus pakai celana sobek-sobek. Iya benar, akan membuat bukan saya nyamannya kayak gini, tapi sadar atau tidak ketika kita melawan arus sebenarnya kita sedang tidak nyaman karena ada mata yang melihat kita, ada orang yang ngeritik kita. Sehingga pakai topeng yang arusnya itu tidak berlawanan dengan kondisi di sekitar kita, atau topeng yang menunjukkan bahwa kita bisa beradaptasi dengan lingkungan itu. Pakai topeng itu nggak masalah. Tujuannya adalah biar kita sejalan dengan lingkungan di sekitar kita. Oke, berarti kita harus menggunakan topeng yang sesuai dengan Kenyamanan. Dan kita harus punya tombol pause. Yes. Dan yang pastinya melamun itu penting ya. Melamun itu penting di tengah dunia yang mulai serba cepat. Oke. Terima kasih Mbak Erina. Sama-sama Mas Agung. Kayaknya menarik, tapi nanti ada episode Iya. selanjutnya ya. Ini kayaknya udah mau sejam ya, teman-teman ya. Udah berapa jam ya? Iya. Sip. Oke.